Baik penonton yang masih ada di luar, kami persilakan untuk menuju ruang tiket karena pertandingan ini dia dalam lanjutan di turnamen Liga Tarkam Desa Banyu Biru akan segera dimulai di 32 besar antara Latang Timur dari Lelatang yang akan menghadapi Putra Remaja Melaya. Baik, pemain-pemain yang akan diturunkan ini dia saksikan jalannya di mana line up yang sebentar lagi bagi pemain-pemain siapakah di dua tim ini yang diturunkan lebih awal untuk babak yang pertama, Putra Remaja dan juga Latang Timur. Baik, kita saksikan siapakah sebagai penjaga gawang babak. Kita saksikan harus kali ini di 32 besar memaksakan satu pemain yang biasanya sebagai itu dia naluri pemain ujung tombak. Kali ini dia harus mengorbankan sebagai penjaga gawang karena kita tahu di mana penjaga gawang yang harus tidak bisa melanjutkan dalam permainannya. Itu dia kartu merah yang sudah mendapatkan. Bagaimana dengan babak di 32 besar? Kita saksikan ini dia pertandingan antara Latang Timur yang berhadapan dengan Putra Remaja. Selamat menyaksikan menit awal. Kita saksikan peluit panjang yang sudah dibunyikan dari seorang bapak wasit tadi. Ini dia mencoba dari tim Latang Timur menempatkan pemainnya lebih awal. Ada Babok, penjaga gawang Jainul nomor 33, ada Jarod 9. Kita saksikan di sana ada Jarod Bayu nomor 84, ada Bogang Arul 17 8, ada Saudara Masri. Itulah line up susunan pemain yang diturunkan dari Latang Timur. Selamat menyaksikan kembali buat penonton yang baru saja kami sapa lagi yang hadir kembali untuk menyaksikan laga 32 besar ini. Pertandingan sudah dapat kita saksikan peluit yang sudah berbunyi setiap menit waktu. Ini dia Putra Remaja yang mencoba mengalirkan dalam serangan, lepaskan satu peluangnya yang masih bisa terkawal dengan pemain-pemain lini pertahanan dari Latang Timur. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan dari tim Latang yang mencoba dengan Arul. Masih Arul terus dikawal oleh Dimas. Berbahaya, ada peluang yang duel terjadi dalam rebut bola tadi antara pemain PS Remaja. Masih dengan tenang kita saksikan di sana ada seorang Jarod, pindahkan bola kembali, tertahan, coba mendekat dengan Saudara Bogang, angkat bola ke depan langsung berikan umpan yang berbahaya. Kita saksikan satu peluang yang mencoba. Lagi-lagi tekanan dilakukan oleh Latang Timur. Masih sangat disayangkan bola yang sedikit melenceng dan terlalu melebar dalam umpan kerjasama itu yang membuat kembali gagalnya bola keluar meninggalkan langsung garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan gol kick saja, tendangan ke dalam. Itu dia tendangan gawang musuh kami sudah lakukan dari tim PS Remaja. Masih gagal dia mencoba dengan satu ujung tombak. Kita saksikan di sana dari Putra Remaja ini bola yang sekaligus keluar. Itu dia hanya menghasilkan dari dalam saja. Masih menanti salah satu pemain di sana Latang Timur yang akan lakukan oleh Masri. Salah satu pemain belakang dari Latang Timur ini pendek kepada Boga. Masih Boga pindahkan kepada Masri lagi. Satu dua kerjasama yang mencoba langsung ke depan. Ini dia satu peluang yang mencoba kita saksikan alirkan bola dari Jarod. Jarod langsung tadi yang mencoba berikan pada Jainul. Buang saja bola oleh Adi. Lebih cepat yang tidak mengambil resiko. Itu dia seorang Adi tadi mencoba menutup ruang ke dalam kerjasama. Lagi-lagi dalam satu peluang ini dia tendangan ke dalam Latang Timur yang akan dilakukan oleh Saudara Masri. Masih menanti Masri untuk bisa mengambil lebih nyaman bola di sana, menempatkan langsung tendangan yang dilakukan dalam tendangan ke dalam yang masih bisa terkawal oleh pemain-pemain dari Putra Remaja. Ini dia dalam serangan yang dilakukan yang mencoba ada sedikit pelanggaran dari tim Latang Timur ini. Hanya menghasilkan tendangan lewat saja penonton. Kalau satu peluang yang terjadi lagi-lagi dalam satu serangan masih gagal dengan sebuah pelanggaran dari Latang Timur ini. Menghasilkan tendangan bebas saja. Masih menanti Dimas yang akan melakukan. Sudah lakukan oleh Dimas langsung ke depan dia. Berikan pada peluangnya pemain nomor 11, tapi sayang bola yang terlalu cepat. Lagi-lagi gagalnya untuk bisa mengumpan langsung kepada rekan nomor 11 tapak. Masih gagal dia pemain dari Putra Remaja ini. Ada Masri yang mencoba mengalirkan bola dari lini pertahanan, melakukan serangannya. Kita saksikan di sana. Berbahaya ada Jainul untuk ruang kembali. Nah, sayang hampir saja. Itu dia sayang pelanggaran yang dilakukan oleh Jainul terhadap Baim. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada Adi yang mencoba keluar dari tekanan pemain-pemain dari Latang Timur. Duel yang terjadi masih mampu mengamankan bola di sana. Latang Timur oleh Jainul. Berbahaya satu peluang yang mencoba berikan pada Arul. Masih Arul pindahkan bola ke kanan pada Jainul. Jainul ke tengah dia yang mencoba kembali membuka dalam ruangnya. Masih bisa diblok tadi bola oleh pemain belakang dari tim Putra Remaja. Hanya menghasilkan sepak pojok.
Kita saksikan kali ini salah satu peluang dari tim Latang Timur. Sudah lakukan dia yang mencoba memotong kembali bola di sana. Ada Boga, masih dengan tenang skill yang cukup bisa memindahkan bola dengan rekannya. Ini dia ada Arul, masih Arul, otak-atik bola ke kanan, berikan pada rekannya, mencoba balikkan pada Arul lagi. Ke tengah dia ada membantu kembali salah satu pemain. Ini dia dari tim Latang yang mencoba masih bisa gagalkan lagi. Masih ke anda dalam serangan Latang Timur ini mencoba lagi-lagi dalam satu sentuhan bola untuk bisa memberikan ruang dalam kerjasama. Dia kembali ada Bogang, masih seorang Bogang sedikit lebar kepada Masri, masih Masri dorong bola ke depan. Ada rekan yang mencoba di sana. Kita saksikan seorang Jarod masih tertahan dengan pemain Latang sayang penyelesaian. Sebuah syuting yang dilepaskan masih sedikit melenceng dan melebar dari gawang. WS remaja ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Putra remaja ini dia Dimas sebagai palang pintu pertahanan yang bertemu jangkung. Kita saksikan lepaskan dalam tendangan langsung ke depan. Umpan yang sangat panjang berikan pada ujung tombak. Masih gagal berikan umpannya kepada seorang Tapa. Kandas lagi-lagi serangan yang dilakukan. Mencoba dengan Jarod, pindahkan bola ke kanan dia. Mencoba memberikan satu sentuhan kepada satu pemain di sisi kiri. Ini dia kembali peluang yang masih ada Baim, putra remaja. Terhalau kembali bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia ke dalam Dimas yang akan kembali ambil alih di sana dari tim putra remaja yang akan mencoba dari tendangan ke dalamnya. Sudah lakukan dia angkat bola langsung ke depan, tapi sayang terlalu cepat kembali kehilangan momentum yang untuk bisa mencoba keluar untuk bisa memberikan tekanan. Gagal kita saksikan di sana. Ada Boga kapten yang mencoba sedikit dia berpindah posnya sedikit untuk bisa maju ke depan memberikan umpan kerjasama ikutan untuk bisa membantu dalam serangan. Balik lagi bola, kita saksikan ke belakang. 1-2 dalam ruang kerjasama daripada Jarod. Bogang lagi langsung penyelesaian dia. Masih agak susah. Itu dia bola yang masih melambung di atas mistar gawang. Hanya menghasilkan goal kick saja. Baik, 3 menit waktu yang sudah berjalan kembali penonton kita saksikan. Ini dia dua tim yang bermain cukup berhati-hati lagi di 32 besar ini. Di menit awal hati-hati, itu dia konsentrasi yang diharapkan. Jangan sampai kesalahan yang terjadi membuatnya fatal. Jadi dia dari sebuah strategi yang sudah diberikan dari tim masing-masing coach pelatih. Ini dia yang menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih menanti kembali salah satu peluang di sana dari tim. Ini dia masih menunggu Jainul. Latang Timur angkat bola, tertutup kembali ruang dengan salah satu pemain. Kita saksikan nomor 12 dari tim putra remaja. Kandas lagi-lagi serangan putra remaja. Ada Dimas, pindah bola pada Baim dari sisi kanan mencoba menarik umpan kerjasama ke tengah dia. Oh, terbaca bola tadi yang mencoba kembali ada Jainul. Dua terjadi dengan Dimas, tapi pelanggaran terjadi. Kita saksikan lagi-lagi. Itu dia Dimas, mungkin Bapak wasit melihat tidak ada bola tadi. Dimas sedikit yang menghantam kaki kanan pemain Jainul ini. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Salah satu peluang kembali yang sangat ditunggu-tunggu oleh tim, yaitu Latang Timur. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Salah satu peluang yang masih kita menanti di sana. Ini dia Arul yang akan menjadi eksekutor. Masih kita menunggu rupanya rekan kejar. Sayang itu dia penyelesaian yang kurang begitu sempurna. Di mana Jarod bola yang langsung tadi untuk bisa melakukan sebuah peluang, tapi itu dia kembali penyelesaian sebagai PR besar buat masing-masing dua ujung tombak ini. Hati-hati kembali, apa yang diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan. Ini dia mencoba kembali dengan satu tim. Ini dia ada seorang Adi, masih seorang Adi terus mengawal bola dalam pergerakan. Kita saksikan dan sayang pelanggaran kembali terjadi dari tim Latang Timur ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan seorang Dimas yang akan mengancang-ancang. Oh, gagal putra remaja. Sangat disayangkan momentum yang sangat baik, lagi-lagi kehilangan. Itu dia harus sebagai PR besar khususnya dari tim putra remaja ini. Ini dia sebuah peluang yang mencoba di sana. Ada Tapa, masih Tapa terus terkawal dengan Masri. Mana sliding bersih tadi. Kita saksikan saudara Masri untuk menutup ruang di lini pertahanan Latang Timur ini. Di mana orang terakhir palang pintu pertahanan mencoba dengan sliding bersih, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Lagi-lagi peluang yang coba terhalau bola kembali dari tim Latang Timur. Ini dia yang menghasilkan dan ke dalam. Balik lagi salah satu peluang yang didapatkan dari tim putra remaja. Masih menunggu di sana dari seorang Tapak pemain nomor punggung 11 ini. Bagaimanakah strategi yang diharapkan dari tendangan ke dalamnya? Oh, rupa-rupanya sedikit masih melebar dan melenceng.
masih gagal. Kita saksikan di sana hanya menghasilkan tendangan gawang. Lakukan sudah yang mencoba kembali dalam satu serangan. Ini dia terjadinya dalam tekanan. Kita saksikan di sana. Sebuah peluang berbahaya Jainul, belum bisa Jainul. Hampir saja peluang yang sangat terbuka tadi. Salah satu pemain yang sedikit melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain putra remaja ini. Tapi sayang Jainul, ujung tombak dari Latang Timur gagal untuk bisa kembali lebih cepat memecah kebuntuan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja kembali penonton. Ini dia salah satu peluang yang mencoba dari tim putra remaja oleh Adi. Sudah lakukan langsung dia ke depan, mengancam gawang dari Latang, tapi dengan sempurna penjaga gawang dan bola juga lemah. Terbaca dengan diselamatkan penjaga gawang Latang. Ini dia tekanan mencoba dari tim Latang Timur. Ada Jarod, masih Jarod dia. Oh, gagal yang mengenai satu pemain, masih menghasilkan satu peluang untuk Latang Timur. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan ataukah tendangan sepak pojok kembali yang didapatkan dari tim Latang Timur. Kita menunggu hasil di sana. Sudah lakukan yang berbahaya. Ada Bayu, masih Bayu kuasai bola, tarik sedikit mundur dia. Ada sedikit menguntungkan dalam ruang satu kerjasama rekannya. Ini dia masih Bayu. Dan mana arahkan bola yang masih bisa tertahan oleh pemain PS remaja. Ini dia putra remaja duel ya, tercuri bola dengan begitu baik tadi. Hati-hati kehilangan bola lagi oleh pemain putra remaja ini. Berbahaya Latang Timur menekan. Ada tapak dan mengenai tangan tadi sedikit handsball. Itu dia yang terjadi dari tim putra remaja. Sudah lakukan serangan bebas dari Masri, masih gagal mencoba kembali Masri. Kuasai bola di sana Latang Timur, angkat bola langsung ya. Masih dengan tenang penjaga gawang saudara Agus Haryanto. Itu dia, kita saksikan langsung saja untuk bisa menyelamatkan dari sebuah serangan atau shooting yang dilepaskan Latang Timur. Ada Bogang, agak sedikit hati-hati, hampir saja. Itu dia kembali kehilangan bola, masih bisa untuk kembali terkawal dengan saudara Jarod dan Agus Haryanto. Ada pelanggaran bola yang sudah 100%, coba diselamatkan oleh penjaga gawang. Ada gangguan oleh pemain Latang. Itu dia membuat Bapak wasit menunjukkan fluidnya pelanggaran. Benar yang terjadi ini menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan di sana dari putra remaja. Ini dia tendangan bebas. Sudah lakukan yang mencoba, gagalnya Dimas. Membuang bola kembali Jainul yang mengambil di sana juga. Apa seharusnya dalam satu ruang kerjasama, lagi-lagi gagal. Di mana umpan yang masih terlalu keras tadi tidak mampu Arul untuk bisa menjangkau dari sebuah umpan yang diberikan dari Jainul. Itu dia terjadi dalam kesalahan lagi-lagi dalam satu kerjasama. Pemain Latang mencoba menarik mundur lagi bola kepada penjaga gawang Babo. Ke depan pada Jainul, ruang tengah yang mencoba sedikit melebar ke kanan, tarik mundur kepada rekannya. Ada Bayu, masih Jarod, pindah bola kepada Jainul. Coba sedikit dia melindungi bola di sana Jainul. Lagi-lagi bisa kandas dalam serangan yang mencoba ke depan dengan tenang. Masri lagi coba memindahkan bola sedikit ke kanan, membantu dalam satu kerjasama. Ini dia ada Bogang, masih Bogang Latang Timur. Oh, terjadi lagi kesalahan yang mencoba untuk bisa memindahkan satu peluang dalam kerjasama. Itu dia terlalu cepat lagi-lagi pemain-pemain yang kehilangan momentum. Hanya menghasilkan. Itu dia kembali serangan yang dilakukan, kembali membuka dalam peluang. Rupa-rupanya pelanggaran kembali terjadi dari tim, yaitu Latang Timur tadi. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba di sana dari tim, yaitu putra remaja. Dalam melakukan tendangan bebas, saudara Dimas yang akan mengambil ancang-ancang. Dimas, ini dia kemana arahkan bola langsung ke depan. Umpan yang diberikan pada rekan nomor 12 yang sayang lagi-lagi kandas. Mencoba ruang terbuka di sana. Ada Dimas yang mampu kembali mengawal satu pemain Latang Timur. Ke depan langsung berikan pada Baim. Masih Baim dorong bola dia, berikan rekan yang nomor 11. Kita saksikan di sana ada seorang tapak. Masih tapak gagal kembali, bola dikuasai Latang Timur. Terjadi serangan Latang Timur mencoba buang. Langsung halau saja bola keluar. Itu dia lebih cepat tadi, tidak ambil resiko palang pintu pertahanan saudara Adi. Bolanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan kali ini satu. Lagi-lagi perebutan di lini tengah yang dimenangkan oleh pemain dari tim Latang Timur. Ada Jainul, masih Jainul kuasaan bola di sana, pindahkan kepada rekannya Bayu. Gagal Jainul membantu lagi, angkat bola melambung di udara. Mencoba ada Bayu, diambil oleh Arul. Masih Arul kontrol bola dengan dada. Lagi-lagi menekan, mencoba Bayu membuka ruang kepada satu pemainnya yang mencoba, masih bisa digagalkan oleh lini pertahanan.
pertahanan kita saksikan rapat dan juga masih sangat kokoh. Pertahanan itu dia dari tim Putra Remaja. Agak susah pemain Latang untuk bisa lebih cepat membongkar di sana. Ini dia kembali serangan terus yang dilakukan oleh Belatang Timur, memberikan kembali strategi yang mencoba lebih cepat bisa memberikan dari kebuntuan yang bisa memecahkan dalam masalah ini. Ini dia kembali masih gagalnya Latang Timur yang terus melakukan serangan-serangan. Balik bola di pertahanan atau dikuasai kembali oleh Latang Timur. Ini dia Pogang yang menempatkan bola yang agak sedikit kurang sempurna. Itu dia sedikit melenceng dari gawang. Agus masih selamat gawang, sementara Putra Remaja mencoba di sana dalam tekanan. Kita saksikan serangan yang dilakukan Putra Remaja. Lagi-lagi duel terjadi dengan Pogang. Dengan mudah kembali Arul menyelamatkan. Masih Arul, wabah sedikit gocek bola yang terjadi. Lagi salah tadi bola yang keluar. Itu dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik penonton, inilah dia 1 menit waktu yang sudah berjalan di babak yang pertama. Apa yang terjadi? Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita menunggu di sana, sudah lakukan Adi langsung ke depanlah, berikan pada Tapa. Masih kita menanti siapa dia, 12 ada Yo. Masih gagal, ada Baik. Baik kontrolnya. Sedikit sempurna tadi, di mana skill individu yang mencoba melewati pemain-pemain belakang dari Latang Timur ini. Mencoba memberikan umpan lagi, dihalau lagi bola oleh pemain Latang Timur yang keluar. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Ini dia sudah lakukan oleh Yos, langsung ke depan, berikan pada rekannya ada Tapak yang mencoba terus dibayang-bayangi, pressing ketat di sana. Kawalan yang diberikan oleh pemain belakang Latang Timur ini. Bola kembali keluar dari kanan lagi dalam ancaman dalam tendangan ke dalam. Ini dia saudara Dimas yang ada mengambil ancaman dan sudah lakukan dan ke dalam, berikan pada Tapak, berikan pada Dimas lagi, mencoba 1-2 umpan lambung di sana. Mampukah Tapak angkat sedikit, berikan pada Yos, masih Yos dengan mudah kembali bola yang terbaca tadi, melepaskan satu peluang yang berbahaya. Ini dia mencoba syuting langsung, kita saksikan oleh pemain nomor 11 seorang Yos. Tapi sayang kita saksikan di mana Tapak itu dia masih melenceng dan sedikit melebar. Sebuah peluang hampir saja kedua kalinya syuting langsung dilepaskan oleh salah satu pemain dari tim Latang Timur. Masih melambung bola di atas mistar gawang Agus. Masih selamat kembali dua tim yang bermain mulai menit awal. Ini dia sedikit mencoba, harus lebih tenang lagi, bermain berhati-hati dan juga stamina. Itu dia ya, harus bisa dipikirkan dalam babak yang pertama karena menguras, kita tahu, dalam tenaga dan stamina. Karena sedikit cuaca yang panas di lapangan membuat dua tim yang harus hati-hati lagi dengan konsentrasi. Dia kembali ada Adi, masih bisa tercuri bola dengan seorang Arul. Arul kembali, Latang yang berbalik menekan Arul yang masih terlalu egois. Kita saksikan apa yang dilakukan juga. Mungkin dia memiliki strategi yang lain, karena kita lihat ada dua pemain yang lebih menguntungkan tadi dalam posisinya. Kenapa tidak memberikan umpan? Tapi Arul dia juga melihat ada ruang tembak, di mana penyelesaian langsung dia, itu yang terjadi. Bagaimana penyelesaian yang hati-hati lagi, jangan sampai terjadi kesalahan tadi setelah Arul yang mendapatkan peluang sangat terbuka. Dia gagalnya untuk bisa memberikan apa sebagai penyelesaian bola, dan juga gimana lagi-lagi lebih hati-hati umpan dalam kerjasama yang diharapkan. Balik lagi bola dikuasai oleh pemain dari tim yaitu Latang Timur dengan Jainul, pindahkan pada Bayu yang masih gagal. Bola kembali gagal dengan kontrol oleh Bayu. Kembali lebih dekat oleh penjaga gawang yang kembali diselamatkan oleh saudara Agus dari tim Putra Remaja. Masih bola dalam penguasaan. Itu dia tendangan langsung yang masih lagi-lagi kandasnya serangan Putra Remaja. Mencoba Jainul lagi, sedikit perlahan-lahan dia penguasaan dalam bola. Pemainnya masih jauh di sana, pindahkan kepada Arul, potong oleh saudara Abdi. Bola yang keluar kembali, apakah pelanggaran? Iya benar, rupanya bahwa melihat ada gerakan Arul tadi yang melanggar Adi. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Putra Remaja. Baik, ini dia kembali tendangan bebas yang akan dilakukan Putra Remaja. Masih menunggunya, masih menanti salah satu peluang yang akan kembali.
Ini dia didapatkan oleh putra remaja. Coba sedikit berhati-hati lagi dan mencoba sedikit mengatur ritme dalam permainan putra remaja. Sudah lakukan bola langsung ditepatkan ya. Kurang sempurna dari tendangan bebas putra remaja. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Baik penonton, sekian menit waktu yang sudah berjalan di babak yang pertama. Itu dia kita saksikan dua tim yang masih mengalami kebuntuan. Bagaimanakah dengan strategi dan juga umpan dalam kerjasama penyelesaian yang sebagai PR besar juga dari kedua tim ini. Bagaimanakah hasil dengan satu pemain Baim yang sedikit meringis kesakitan, meminta pertolongan yang lebih cepat dalam perawatan di kaki kanannya, memegangi. Itu dia apa yang terjadi di sana. Kita tunggu hasil dari Bapak Wasidanto. Nantinya tim medis yang langsung lebih cepat merawatnya untuk lebih serius di lapangan. Oh, rupanya tim medis membantu dari puskesmas yang diminta lebih cepat untuk bisa merawat dan lebih serius di lapangan. Itu dia kita saksikan karena Baim yang terus meringis kesakitan memegangi kaki kanannya. Apakah yang terjadi kami juga tidak dapat memantau tadi, apakah jatuhnya atau ada sedikit benturan yang terjadi. Kita tunggu kembali masih dalam perawatan. Ini dia dari tim putra remaja. Masih Baim di sana kita saksikan pemain nomor punggung 6 ini yang masih mendapatkan perawatan. Baik, menit waktu yang sedikit dihentikan oleh seorang bapak wasit karena keselamatan pemain yang lebih utama. Itu dia masih merawat saudara Baim di lapangan. Dan juga penonton, sedikit informasi kembali lebih awal yang kami harapkan dukungan dari PSSI. Itu dia yang memohon kembali dukungannya untuk nanti malam di mana Garuda Indonesia yang akan kembali bertanding, akan berhadapan dengan satu tim yang tidak kalah hebatnya juga dalam Piala Dunia U17. Mari kita dukung dan doakan semoga Garuda Muda itu dia akan bisa memenangkan nanti malam dalam pertandingan U17. Itu dia dalam Piala Dunia U17. Mari kita saksikan di layar kaca dan juga dukungan doa itu diharapkan oleh Ketua PSSI Indonesia. Baik, kembali lagi penonton. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana. Masih gagal. Lagi-lagi tekanan yang mencoba. Balik lagi bola dalam permainan dari tim putra remaja. Sedikit sabar, tidak akan bola. Miskomunikasi yang terjadi antar pemain tadi. Mana maksudnya untuk bisa mengumpan ke kanan, tapi saya pemain yang lebih dahulu berlari meninggalkan posisi itu yang harus sebagai PR besar, harus memutar otak kembali bagaimanakah tim pelatih, dimana umpannya lebih dahulu, tapi sayang pemain yang berlari itu dia posisinya lagi-lagi sangat disayangkan sebagai PR besar. Itu dia masih memutar otak, dimana mencoba memutar bola, hati-hati Agun. Oh, dimana asisten wasit satu sudah mengangkat kembali bola, di sana sudah dilihat keluar tadi. Itu dia memberikan kembali sepak pojok. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ini dia atas sepak pojok kembali yang didapatkan di. Ini dia sudah lakukan. Masih satu peluang yang mencoba dari Bogang. Masih Bogang dari kanan menekan dari latar timur terus bayang-bayangi dengan satu pemain dari putra remaja. Balik lagi bola lebih sabar berikan pada Jainun. Pindahkan bola sedikit ke kiri, dia kontrol dengan Bayu. Masih Bayu Pradana, masih Bayu pindah bola kepada rekannya Jarod. Jarod kepada Bayu, Bayu pindah dah. Bisa. Ya. Lagi bola yang lebih dekat oleh penjaga gawang, lemahnya tadi dan juga dapat diselamatkan dengan begitu mudah oleh Agus. Ini dia. Langsung saja tendangan gawang ke depan. Kembali mencoba, kita saksikan. Masih dua. Kita saksikan kembali pemain dengan nomor 3 ini dia Jainul yang memindahkan bola kepada Masri yang sedikit berlari dia di mana meninggalkan posisinya, ikut membantu dalam serangan. Masih gagal. Kembali mencoba, itu dia kembali tertahan lagi-lagi dalam serangan. Datang Timur ini terhadap pemain-pemain dari putra remaja sangat baik. Itu dia walaupun menempatkan hanya 3 pemain belakang, tapi susahnya untuk bisa dibongkar oleh ujung tombak yang selama ini dipercayai oleh tim pelatih dari Latang Timur ini. Ini dia bola yang coba tidak dapat kembali terjangkau oleh Masri. Kembali bola keluar meninggalkan lapangan. Ada Baim, masih Baim yang dikawal oleh Jainul. Pelanggaran lagi Jainul yang melakukan. Itu dia hanya menghasilkan kembali tendangan bebas. Ini dia kita saksikan yang akan dilakukan oleh tim yaitu putra remaja Melayu. Masih menunggu dia. Bagaimana yang diharapkan sebuah strategi atau keumpan atau langsung kembali mengancam gawang seorang Babok.
Kita tunggu saja hasilnya kali ini. Tendangan bebas. Kembali siapa akan menjadi? Ini dia saudara Rama. Masih gagal tapak tadi. Masih tapak dari kanan mencoba terus dikawal oleh Bayu. Tapak melepaskan diri dalam satu umpan yang memberikan gagal di kaki saudara Jainul. Masih ada Dimas berikan pada tapak pindah bola di. Oh masih bisa. Coba diblok tadi atau tertahan dengan saudara Boga yang berbalik kali ini sedikit keluar menekan pemain Latar Timur berbalik dalam ancaman ini dia berbalik membuat lagi-lagi kepanikan sementara masih mampu diselamatkan oleh Baik. Bola yang coba dihalau kembali keluar sekaligus meninggalkan lapangan permainan tribun penonton tadi. Balik lagi bola ini dia ada tapak. Masih kita saksikan gagalnya yang mencoba Jos terus Yos maksud kami membayang-bayangi Boga pindah pada Arul Latar Timur dengan seorang Arul masih seorang Arul kuasa bola sendirian sedikit sabar mencoba memberikan umpan terobosan yang mencoba baik apa yang terjadi dengan Channel masih tergeletak di lapangan. Itu dia yang membuat kembali pelanggaran yang dilakukan dari tim Putra Remaja yang harus kembali berhati-hati karena sedikit mendekati gawang. Bagaimana dengan Agus sebagai penjaga gawang dan juga pagar yang akan dibuat atau sebaliknya yang tidak tahu sebagai eksekutor nanti dalam tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil dari sebuah tendangan bebas ini? Kita tunggu saja hasil juga pemain yang diberikan mungkin di sana jam terbang yang lebih baik untuk melakukan tendangan bebas. Arul lupa rupanya sebagai apa kita tunggu di sana kembali apakah harus diulang karena belum kembali menerima ataukah bola yang sedikit mengenai satu pemain hanya menghasilkan benar tendangan atau sepak pojok kembali yang didapatkan dari tim Latang Timur ini. Ada Arul pindah kepada Boga, masih Boga yang dibayang-bayang oleh tapak, dimenangkan oleh tapak mencuri bola di sana tapak balik dengan counter attack yang masih gagal tepatnya dalam serangan balik, tapi sayang itu dia yang diharapkan serangan baliknya yang masih gagal hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik, menit waktu yang sudah berjalan kita saksikan di lapangan itu dia yang membuat kembali dua tim yang sangat menguras dalam itu dia stamina karena kita tahu bagaimanakah di lapangan yang cuaca sedikit terik matahari yang menyinari dunia. Itu dia hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih kita menunggu kembali. Mungkinkah itu dia masih menantinya. Tendangan gawang dan Panjang mengakhiri dalam pertandingan ini penonton di babak yang pertama. Rupa-rupanya menit yang sudah dijalani dari kedua tim untuk babak yang pertama di waktu normal babak pertama ini 0-0 masih terjadi. Itu dia kebuntuan juga tetap masih kita tahu di papan skor. Itu dia yang membuat kembali pertandingan sangat seru di babak kedua. Tapi sayang untuk kita ulas kembali bagaimana strategi nantinya untuk ada satu hadiah hiburan saja yang diberikan oleh Bapak Panitia beserta juga dari sponsor kami. Hanya satu kupon itu dia yang sudah dikocok yang diambil oleh pemain dari tim Latang Timur. Itu dia kembali. Langsung saja kami panggil siapakah yang mendapatkan hadiah. Satu-satunya hadiah hiburan ini dari sponsor kami Kopi ABC, salah satu kopi yang mantap. Itu dia ABC Kopi. Baik, jatuh pada nomor ini dia 28-716. Siapakah yang memiliki potongan tiket ini hanya dengan 5 nomor 8716. Apabila tidak ada yang mendapatkan maka hadiah kami ganti lagi, kami hitung dengan satu hitungan saja, maka hadiah kami tidak berikan dan kami ganti lagi. Kami hitung mulai dari sekarang setengah. Dan salah nomor kode. Oh sudah ada, kita saksikan yang akan mengambil hadiahnya. Ini dia salah satu penonton dari Tribun Barat. Baik, kita saksikan ini dia 28716 benar. Oh satu, bagus. Ini dia sebagai contoh di mana salah satu penonton sekaligus membeli tiket 3. Itu dia ingin mendapatkan hadiah dari sponsor di sore kali ini. Ini dia salah satu penontonnya sebagai contoh. Walaupun sendirian dia masuk menyaksikan tapi membeli tiket sekaligus 30 yang diborong untuk bisa mendapatkan hadiah hiburan dan sekaligus untuk masuk kembali ke layar YouTube kami. Itu yang diharapkan di tengah lapangan yang terus diambil gambar oleh reporter kami. Itulah dia salah satu penonton yang sudah mendapatkan. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga yang belum dapatkan jangan berkecil hati, juga tidak bisa untuk lebih awal memberikan informasi. Baik penonton, setelah tadi hadiah hiburan yang sudah
Nggak boleh gitu nih. Bagaimanakah untuk tim masing-masing sudah diberikan kembali? Bagaimanakah strategi yang diharapkan Putra Remaja maupun Latang Timur? Pergantian langsung. Untuk babak yang kedua ini kita saksikan wajah-wajah pemain. Untuk babak kedua dari tim Latang Timur berganti lagi dengan satu pemain barunya di bangku cadangan. Ini dia saudara Bayu nomor punggung 8 yang keluar, digantikan Ardian nomor punggung 19. Ardian salah satu pemain, ini dia di mana sayap kiri yang mencoba digantikan. Itu dia dalam posisi tadi yang kita tahu Bayu digantikan oleh Adrian yang masuk. Bagaimana strategi untuk babak kedua dan juga Putra Remaja. Kami juga tidak tepat tadi memantau satu tim ini dengan kekurangan pemain walaupun dari menit awal hingga tutup menit di babak yang pertama dengan 6 pemain. Kali ini genap sudah datangnya satu pemain yang tadi mungkin di mana masih dalam perjalanan dan kembali harus berpikir keras. Otak tim pelatih masing-masing dari kedua tim ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Ini dia babak yang kedua. Baik, panjang sudah dibunyikan. Kita saksikan ini dia nomor 10 yang baru saja masuk dalam babak yang kedua setelah tadi mungkin dalam perjalanan salah satu pemain yang kami ucapkan selamat datang di daerah kami yaitu Jembrane. Inilah dia Liga Tarkam, satu-satunya pemain kelahiran ini dia dari kota Solo yang baru saja sampai kali ini di Jembrane. Kami ucapkan selamat datang di Jembrane. Nomor punggung 10 ini dia dari tim Putra Remaja, seorang Yuli Sebastian. Baik, kita saksikan Yuli Sebastian sentuhan bola pertama. Mungkin karena jam terbang, mungkin lamanya dia di perjalanan sehingga pemanasan sedikit tadi. Mencoba bagaimanakah dengan pesawat juga, mungkin lewat udara atau lewat darat tadi kita tidak tahu. Yang penting sudah sampai kembali di bench. Langsung saja bermain untuk babak kedua. Bagaimanakah skill individunya kita bersama-sama nantinya menonton. Inilah dia untuk babak yang kedua. Mana kau tuh? Oke penonton, ini dia kita balik lagi ke lapangan Persebaya. Hampir saja membuat kembali sebuah peluang yang sangat berarti tadi dari tim Putra Remaja. Ini dia ada Baim, halau saja bola kembali langsung saja umpan panjang yang masih gagal dikasih Boga. Coba lebih sabar lagi Boga dalam penguasaan bola. Itu dia. Kita saksikan langsung ke depan ada Yuli yang masih sangat muda kembali. Masih Yuli kontrol bola, berikan dia pada umpan yang langsung pernah memberikan ancaman, masih sangat jauh bola yang melambung di atas mistar gawang. Rupa-rupanya yang terjadi juga di babak yang kedua. Penjaga gawang harus kembali mengambil alih. Di sana kali ini ada seorang Jainul. Itu dia dari tim Latang Timur sebagai penjaga gawang Jainul. Sepertinya apa yang dilakukan dengan strategi kembali babak kedua, banyak sekali perubahan yang terjadi dari satu tim yaitu Latang Timur ini. Itu dia Adrian yang masuk menggantikan rekannya dan juga penjaga gawang yang digantikan posisinya. Ini dia Jainul kali ini sebagai posisi penjaga gawang. Kita tunggu saja bagaimana strategi dari kedua coach pelatih yang membawa anak asuhnya di 32 besar ini. Baik penonton, ini dia satu peluang yang mencoba tadi. Kita saksikan satu tim yaitu Boga yang harap jarum. Sayang penyelesaian bola dari seorang Arun. Itu dia masih gagal bola, sedikit masih tipis tadi melambung di atas mistar gawang dari saudara Agus. Putra Remaja ini yang berbalik, Putra Remaja duelnya dengan Yuli. Bola yang kembali keluar, itu dia sedikit melintir tadi keluar meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Mencoba ada Boga pendek kepada Masri. Coba mengalirkan bola dari lini pertahanan, membuka dalam ruang sekaligus mengembangkan apa yang diharapkan dengan permainan dari tim Latang Timur ini. Ini dia sedikit maju dalam posisi, ikut membantu ke depan. Kita saksikan Adrian, satu umpan kerjasama berikan lagi pada rekannya Jarod. Pindah ke kanan ada Boga. Masih Boga, itu dia kesalahan terjadi terbaca oleh pemain Putra Remaja. Ada Yuli, masih coba diblok tadi bola oleh saudara Masri. Serangan yang mencoba di sana kita saksikan Babok. Masih agak susah tadi. Rupanya Babok kali ini dipindahkan. Itu dia sebagai ujung tombak, dan ujung tombak tadi Jainul ditarik lagi posisinya sebagai penjaga gawang. Itu strategi yang diharapkan di babak kedua ini. Kita saksikan Latang Timur
hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan di sana masih menanti kembali salah satu peluang yang mencoba. Ini dia dari tim Putra Remaja dalam melakukan tendangan gawang. Kita saksikan kali ini masih menanti. Ini dia siapa yang dilakukan Dimas. Masih menunggu hasil dari Dimas. Sudah lakukan angkat dari Uli. Masih terlalu lemah dari Uli. Belum tepat pada sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Jainun. Masih Jainun. Masih bola sementara dari kaki Jainun. Masih sedikit sabar. Coba pindahkan pada Masri. Masih Masri. Masri kuasai di sana. Angkat bola perpanjang. Dari cepat tadi bola yang sudah terbaca oleh penjaga gawang Agus ini. Penyelamatan yang sangat sempurna dari penjaga gawang Agus. Kembali selamat gawang dari tim Putra Remaja dalam serangan tadi yang dilakukan Latang Timur. Kembali ada Jaman yang mencoba di sana dalam satu ruang kerjasama. Bogan jaga bola untuk bisa mengelabui satu pemain Putra Remaja. Ini dia ada satu pemain di sana. Kita saksikan apa yang masih gagal. Yos maksud kami Adrian. Masih seorang Adrian berikan pada rekannya. Itu dia pabok dari Adrian. Kontrol down. Belum. Apa yang terjadi? Dua shooting yang mencoba. Kita saksikan pemain-pemain Latang Timur tadi mengancam gawang Agus Putra Remaja ini. Sayang masih terjadi kesalahan dan juga penyelamatan dari tiang gawang masing-masing. Itulah dia Dewi Portugal yang belum berbuat kepada dua tim. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini. Itulah momen yang terjadi penonton dapat kita saksikan sebelumnya. Apakah dari kekuatan pemain-pemain Latang Timur untuk bisa membongkar tadi? Sayang itu dia lagi-lagi dapat diselamatkan oleh tiang gawang dari dua shooting tadi yang dilepaskan oleh pemain Latang Timur ini. Ini dia Latang Timur kembali mencoba di sana. Masih menanti bola lagi dalam tekanan. Halau saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Pergantian pemain dari tim Putra Remaja. Itu dia di mana Baim nomor punggung 6 yang mungkin sedikit cederanya. Itu dia harus dirawat kembali di luar lapangan. Digantikan langsung oleh Bala nomor punggung 8. Sini rebahan di Baik, kita saksikan ini dia Putra Remaja sekaligus salah satu tim dari Melayu Kelatagan yang mencoba di sana. Langsung saja menggantikan pemain yang masuk seorang Falang. Ini dia nomor 8 menggantikan Baim. Pemain baru yang mencoba bola. Bola yang keluar rupa-rupanya hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih menanti, sudah lakukan dia yang mencoba di sana. Masih dengan tenang kembali kita saksikan umpan dan sekaligus bola kembali terhalau keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan dia yang mencoba masih terus berhati-hati. Ini dia sebuah peluangnya mencoba di sana. Masih dari tim Putra Remaja untuk bisa membuka ruang. Itu dia hanya sebuah kembali body charge saja. Di mana asisten wasit satu sudah menganggap ada pelanggaran. Itu dia benar sudah mengangkat benderanya tadi untuk bisa memberikan satu tendangan bebas. Pergantian pemain langsung dari tim Latang Timur. Di mana kami mohon Ahong untuk berdiri di depan panitia sebelum menggantikan salah satu rekannya. Itu dia posisi yang diharapkan Ahong. Baik, inilah Ahong akan langsung menggantikan Rangga. Kita saksikan lebih cepat dalam permainan yang dilakukan dalam strategi masuknya pemain baru lagi dari tim, yaitu Latang Timur. Ini dia sebuah peluang-peluang yang terus mencoba. Kita saksikan Latang Timur juga ditemani. Ini dia masih menanti salah satu peluang yang mencoba Latang tadi serangan balik ya. Masih bisa dikawal dengan salah satu pemain belakang dari tim, yaitu Putra Remaja. Hanya menghasilkan sepak pojok kembali. Ini dia sebuah peluangnya. Masih menanti kita saksikan di sana. Masih menunggu Azul Masal. Masih diberikan pada rekannya yang baru masuk tadi. Coba terkawal bola dengan mudah lagi oleh pemain belakang dari tim Putra Remaja. Jainul sedikit keluar dari sarangnya penjaga gawang Latang ini. Memberikan umpan kepada Arul. Potong oleh Adi, lepas dan juga iya kita saksikan satu pemain Ahong yang baru saja masuk masih gagal untuk bisa mengontrol kembali bola. Kandas dan gagalnya untuk menit-menit pertengahan di babak yang kedua ini. Itulah yang terjadi kembali masih dengan 0-0 kacamata di papan skor. Kebuntuan masih tetap terjadi dari kedua tim. Hati-hati, itu dia main yang harus bisa dengan begitu sempurna kembali dengan strategi setelah sudah diberikan kembali ancaman. Ini dia dari tim Putra Remaja, berbahaya mencoba dengan bala. Bisa yang bola yang terhalau oleh penjaga gawang kembali hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kita saksikan dari salah satu tim ini dia
dari putra remaja. Latakan yang masih gagal. Lagi-lagi bola dilewati, Dimas berbahaya dengan Ahong ini. Ada Bobo masih bisa memberikan kembali pada Arul. Arul menerima di mana bola tadi dengan sempurna. Masih Arul kuasa di sana. Bagaimana akan menggocek dia? Berikan umpan kepada rekannya. Ini di Ahong. Masih Ahong. Ya Ahong yang masih belum bisa. Berikan pada saudara Arul lagi, pindahkan. Cepat juga. Salah satu pemain yang mencoba mengcover pergerakan sekaligus menghalau bola keluar tadi. Yang tidak mau ambil resiko itu dia ada saudara Balang. Hanya menghasilkan sepak pojok. Ancaman. Ya ampun. Oh, sudah terjadi pelanggaran. Ada sedikit dorongan yang membuat kembali pelanggaran pada tim. Itu dia dari Latang Timur gagal untuk bisa memecah kebutuhan. Ada pelanggaran sebelum tadi, ada peluang yang sangat berarti atau bebas. Itu dia pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu dengan sedikit mendorong menjaga gawang dan sudah sempurna kembali untuk bisa menyelamatkan dari gawangnya. Hanya menghasilkan tendangan bebas, gagal kembali kedua tim untuk bisa memecah di menit kali ini. Mana peluang-peluang yang diberikan, penyelesaian bola yang agak sedikit kurang sempurna yang membuat gagalnya. Itu dia penonton yang masih sangat tegang menyaksikan serunya pertandingan siapakah yang akan membawa bendera ke-16 besar. Ini dia sebuah peluang pada ada Yahong. Masih Ahong yang mencoba terus banyak-banyakin dasar pemain remaja. Masih yang pindahkan bola, dia mencoba dapat diselamatkan oleh Adi. Lambung bola di udara. Rebutan bola yang masih bisa dengan tenang kembali penjagaan dari lini pertahanan. Ada kapten tim tadi. Bola diambil oleh Yuli Sebastian yang mencoba sedikit melebar, terlalu melebar. Itu dia bola yang terlalu keras sekaligus keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tenaga ke dalam. Ini dia satu peluangnya. Sudah lakukan kembali yang mencoba. Ini dia satu serangan. Kita saksikan masih menanti satu peluang yang mencoba terus lakukan serangan dari tim Latang Timur. Dan sedikit informasi kembali dalam pertandingan besok sore dalam lanjutan 32 besar. Itu dia buat penonton pecinta sepak bola Liga Tarkam khususnya untuk besok sore dalam lanjutan 32 besar. Itu dia satu tim yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bala FC dari Pengambengan. Kembali akan berhadapan di 32 besar dengan satu tim yang juga tidak kalah hebatnya dengan pemain-pemainnya, yaitu Speranza FC. Itulah pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan dalam lanjutan di hari Selasa sore. Masih ada mungkin menciptakan kembali ada 3 tim nantinya yang akan mengibarkan bendera ke-16 besar. Ini dia salah satunya juga bisa ikutan dengan 4 tim nantinya dalam hari ini. Bisa disebut siapakah lebih awal nantinya, apakah Latang Timur ataukah Putra Remaja di sore kali ini. Dan ikuti masih ada 6 tim yang akan bertanding. Itu dia penyelesaian di 32 besar. Siapakah dari 3 tim nantinya untuk besok untuk bisa kembali mengambil posisi 16 besar. Dan kita dapat saksikan itu dia pertandingan besok sore dalam lanjutan 32 besar di Liga Tarkam Desa Banyu Biru antara Bala FC yang akan menghadapi Speranza FC. Itulah dia pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan. Yang tidak kalah serunya, itu dia 2 tim yang memiliki juga materi pemain yang sama di lapangan, yang menjanjikan untuk bisa membawa ke 16 besar. Bala FC yang akan menghadapi Speranza FC. Itulah benar sedikit informasi dan juga ada sedikit pelanggaran yang terjadi di lapangan, di mana Mas Rita di sapuan bola yang sekaligus mengenai kaki satu pemain Putra Remaja. Tendangan bebas setelah pelanggaran dilakukan oleh Masri. Ini dia menghasilkan tendangan bebas langsung. Ladapan dan mencoba. Jainul dengan mencoba lebih aman dan nyaman tadi, sedikit memantulkan bola ke tanah. Balik belikan pada Arul. Masih Arul, satu ruang dalam kerjasama. Ini dia sebuah tekanan yang masih bisa diselamatkan oleh lini pertahanan Putra Remaja. Bola yang terhalau kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Masih kita menanti di dalam akan dilakukan oleh Dimas. Lakukan sudah umpan panjang berikan pada Yuli dan mencoba dengan Balan. Hampir saja syuting langsung yang dilepaskan oleh Balan. Masih sedikit melenceng dari gawang Jainul. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja.
Masih selamat kembali gawang. Sementara ancaman tadi dari satu tim, yaitu Putra Remaja ke gawang Latang Timur. Latang Timur yang mencoba dengan Arul, memberikan kembali, berbalik dalam ancaman. Padahal tadi bola yang dipotong oleh Balang. Kali bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan sepak pojok kembali. Kita saksikan sudah lakukan dia. Hampir saja dengan skill individu babok. Masih gagal dan handsball. Bola dia mengenai. Kita saksikan salah satu tangan pemain Latang Timur. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan oleh Dimas. Ke depan langsung dia berikan kepada rekan tapak. Mencoba Yuli dengan tenang. Ada tapak di sana. Mencoba mengambil bola, tarik mundur dia. Berikan pada Yos. Pelanggaran terjadi rupa-rupanya. Lagi-lagi terhalau bola tadi. Kita saksikan di sana dengan sebuah pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan bebas tadi ada Adrian. Hampir saja Adrian. Ini dia kembali peluangnya, mencoba sendirian berikan pada Yahong. Yahong ke depan. Masih gagal di kaki Adrian. Adrian kembali ke kanan berikan pada rekan Arul. Arul. Shooting yang dilepaskan langsung tepat tadi, ada ruang tembak. Coba penyelesaian dan juga keputusan yang tepat dari Arul. Sayang, itu dia penempatan lagi bola. Masih melambung di atas bisar gawang. Masih selamat gawang sementara Putra Remaja dan juga selamatnya gawang dari Latang Timur ini. Belum ada skor yang berubah dalam menit kali ini. Kita saksikan di babak yang kedua. Masih cukup hati-hati kedua tim dalam permainnya. Ini dia. Masih bola yang terhalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih kita menunggu kembali salah satu peluangnya. Ini dia sebuah tendangan ke dalam yang akan lakukan. Sudah masih bisa terkawal Arul lagi, hampir saja untuk bisa melepaskan diri dari kawalan. Sangat susah. Itu dia dari pemain-pemain depan dari tim, yaitu Latang Timur ini. Kawalan ketat dari pemain belakang yang kita tahu dari Putra Remaja. Ini dia kembali gagal dalam serangan yang berbalik. Kali ini kita saksikan, ini dia peluang kembali, ada seorang tapak, masih tapak kuasai bola dari Putra Remaja. Tapak melewati dan belum bisa Masri untuk dengan baik kerjanya. Oh, terlewat Masri, berbahaya. Dan oleh Jeno, bola yang sedikit sudah dilihat tadi melebar dan tidak berisiko dan dibiarkan saja keluar. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kembali. Gimana mencoba? Ini dia 1-2 kerjasama. Masih menunggu kembali hasilnya. Satu peluang yang mencoba ada Arul. Arul kembali depan berikan pada satu main, ada Babok yang gagal di kaki Dimas. Putra Remaja mencoba keluar dari tekanan. Latang Timur ini mampukah dengan seorang Adi? Angkat bola dengan Adi, merebut bola dari lini tengah. Masih dengan tenang kembali diambil bola oleh Adrian. Masih Adrian pemain Latang Timur. Terus dibayang-bayangi oleh Yuli. Pindahkan pada Yahong. Yahong pindah kanan lagi pada Arul. Masih Arul kuasai, angkat langsung ke depan dan mencoba. Masih gagal dengan tenang pemain-pemain belakang dari tim Putra Remaja ini untuk bisa kembali merapatkan barisan dalam pertahanan. Itu dia kembali agak susah pemain Latang Timur untuk bisa memecah atau membongkar pertahanan dari Putra Remaja sementara menit-menit kali ini. Ini dia kembali serangan terus dilakukan yang mencoba dengan umpan-umpan dalam kerjasama dari Latang Timur. Ada kembali Bogang sedikit maju dia. Sayang, itu dia kembali terjadi kesalahan dalam satu kerjasama. Terlalu cepatnya kembali di mana momentum yang didapatkan dalam satu serangan. Keluar bola, itu dia yang meninggalkan lapangan pertandingannya. Kandas dan gagalnya satu peluang Latang Timur ini. Hanya menghasilkan tenang di dalam saja menit waktu yang sudah bisa dikatakan hampir saja kembali menempatkan menit-menit akhir babak yang kedua. Bagaimanakah salah satu tim yang belum bisa sekian menit berjalan untuk bisa memberikan dalam kemenangan masing-masing dua tim ini karena bermain sangat hati-hati, strategi juga mungkin kualitas permainan yang sama. Itu dia materi dalam lapangan hingga kembali bagaimanakah tim pelatih. Kita saksikan di sana dengan dua coach ini terus memberikan strategi-strateginya supaya memperlancar dalam strategi yang diberikan di lapangan. Itu dia harus kembali ada mungkin dua bola di sana yang harus diulang dalam sebuah tendangan ke dalam. Ini dia tendangan ke dalam sudah lakukan yang mencoba ke belakang saja, berikan kenyamanan kepada penjaga gawang. Ada Babok, hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan di lini pertahanan. Tidak kepada Adrian, mencoba duel yang dimenangkan kembali oleh Yos, berbahaya ke tengah dia mencoba. Masih dengan tenang kembali saudara Boga, arahkan bola, berikan umpan satu kerjasama kepada Arul. Masih Arul ke tengah dia kembali, ada Dimas, sapuan bola terhadap Yahong tadi tidak sedikit memberikan ruang kepada Yahong. Itu dia kita saksikan Dimas sangat baik kerjanya di lini pertahanan. Ini dia kembali bola dikuasai oleh Bogang. Latang Timur yang masih gagal. Inilah dia tim-tim yang terus
terkawal dengan mana manajemen sponsor yang menemaninya. Ini dia dari tim Laten Timur, Alim Plastik ikutan sebagai sponsor dan juga Alia Wedding. Kita saksikan di sana di satu tim yaitu Laten Timur. Bagaimana dengan Putra Remaja juga yang tidak kalah hebat dengan sponsornya, itu dia yang kita tahu. Kembali lagi kita saksikan ada ancaman masih mampu dapat diselamatkan oleh Putra Remaja. Sekian kalinya ancaman yang bertubi-tubi dilakukan oleh Laten Timur ini belum bisa untuk memaksakan kembali serangan. Ini dia dalam tendangan ke dalam akan dilakukan dari tim yang kita tahu, kita saksikan Laten Timur oleh Masri masih mengenai salah satu pemain dari Putra Remaja. Pendek saja lagi berikan pada Bogang, masih Bogang sedikit perlahan-lahan dia atur dalam serangannya. Coba terkawal lagi bola yang sapuan sangat bersih tadi. Ini dia kembali dengan sendirian saja Balang ke depan, masih lagi posisi gagal. Mencoba lagi ada Adrian ke tengah, dia berikan pada Babok mencoba melepaskan diri, belum bisa. Apakah juga rupa-rupanya ada peluang yang sangat baik bagi tim Latang ini. Kita saksikan di mana sangat kocar-kacir dalam pertahanan yang kita tahu dari Putra Remaja. Itu yang membuat kembali penyelesaian penempatan bola dari striker atau ujung tombak Laten Timur yang belum sempurna. Masih gagal dia menit waktu yang sudah berjalan di babak kedua ini. Ini dia lagi-lagi tekanan yang dilakukan oleh pemain Laten Timur yang mencoba dengan Yahong. Pindah bola yang masih dapat digagalkan. Ada Tapa, Putra Remaja mencoba sedikit dia melabui satu pemain dan kalau saja bola tadi oleh Adrian kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Ini dia yang menghasilkan tendangan ke dalam saja penonton untuk Putra Remaja. Kembali salah satu peluang yang harus bisa kembali memberikan yang terbaik dalam sebuah hasil tendangan ke dalam. Ini dia kembali Dimas yang akan mengambil ancang-ancang. Satu peluangnya, ada dua bola. Oleh kemarin itu dikeluarkan satu bola. Ini dia tendangan ke dalam yang akan lakukan dari Putra Remaja oleh Dimas langsung ke depan. Yang masih bisa terkawal tadi dengan satu pemain belakang. Ini dia duelnya yang mencoba di sana, kita saksikan berbahaya. Ada Masri pindahkan bola pada Adrian. Adrian masih dalam penguasaan bola dari Laten Timur ini. Angkat yang belum bisa juga terkawal dengan Tapak. Angkat bola sejauh mungkin ke depan. Masih ada saudara Balang. Ini dia mencoba sendirian. Masih Balang coba ditemani ada Yuli yang akan meminta peluangnya di sana. Masih Balang coba dikawal dengan satu pemain di dari Laten. Hampir saja kesalahan dari penjaga gawang, belum bisa. Di mana dari kesalahan yang diambil itu dia dari pemain depan dari tim Latang ini, maksud kami dari Putra Remaja. Gagalnya ada sedikit kesalahan momen yang dilakukan oleh penjaga gawang untuk menyelamatkan bola, tapi juga ini dia Latang yang masih mampu. Lagi penjaga gawang cukup baik. Dua tim yang sudah kembali bermain terbuka dengan menit yang berjalan. Dia tahu bagaimana keadaan dengan kosong-kosong yang tidak mau mungkin dengan apa yang diharapkan tambahan waktu. Itu dia ya, hati-hati lagi kita saksikan, harus dengan konsentrasi kembali dari kedua tim ini karena menit yang sudah berjalan yang kita tahu. Hati-hati lagi yang kami ingatkan pada dua tim. Balik lagi bola dalam kuasa, kita saksikan di sana. Masih dalam ancaman dari Laten Timur, pindahkan bola dari sisi kanan dalam melakukan serangan. Ini dia ada saudara Bogang, masih Bogang di tengah, dia berikan pada Adrian. Masih Adrian yang dikawal lagi, lepas dari kawalan, mencoba Adrian dorong kepada Arul. Arul mencoba melewati satu pemain dari Putra Remaja, dua pemain yang ingin dilewati tapi belum bisa. Itu dia kawalan yang sangat ketat oleh pemain Putra Remaja. Bola yang sedikit kembali keluar hanya menghasilkan sepak pojok. Kembali yang didapatkan dari tim yaitu Laten Timur, lakukan oleh Babok, masih dapat diselamatkan oleh Yuli tadi. Bola yang dihalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia salah satu buang kembali yang diambil alih dari tim yaitu Laten Timur. Masri sudah lakukan ke depan langsung, berbahaya Babok, jebret, belum bisa. Kita saksikan masih cukup nyaman penjaga gawang untuk bisa menyelamatkan bola. Duel terjadi di lapangan tengah, masih ganda serangan. Itu dia kembali 1-2 dalam permainan lagi dari kanan. Laten Timur menekan dengan saudara Arul, pindah bola ke tengah dia. Ancaman yang juga belum bisa. Masih ada Arul mencari ruang. Arul siapa apakah umpan diberikan pada Adrian. Adrian angkat terlalu jauh. Itu dia membuat kembali masih bekerja sangat kurang sempurna. Ada Adi juga gagal.
Remaja. Berbalik ladang kali ini kita saksikan dalam serangannya. Berikan ke belakang lagi pada Arul. Masih Arul pindah bola kepada Boga. Masih Boga pindahkan pada Adrian. Masih ladang ya. Bola dengan Dimas. Pendek saja Dimas memberikan kepada saudara Balang. Masih tercuri bola dari kaki Balang tadi. Oleh Masri ke belakang berikan pada Cenul penjaga gawang. Tepatkan bola kembali dorong dia berikan pada Bogang. Bogang memindahkan sangat jauh bolanya kepada pemain kanan. Kita saksikan di sana ada satu pemainnya. Kita saksikan dari sayap kanan Arul. Masih Arul melewati pemain dari hadangan di lini pertahanan Putra Remaja. Sudah susah. Itu dia yang terjadi dari kedua tim. Baik, menit waktu yang sudah berjalan dalam pertandingan, bisa dikatakan menit-menit akhir babak yang kedua ini. Itu dia, ladang masih kosong, Putra Remaja juga kosong, kebuntuan masih terjadi, kacamata belum terpecahkan di papan skor, yang membuat kembali dua tim pelatih terus berikan strategi lewat pinggir lapangan. Apa yang diharapkan nanti mencari celah lagi. Di manakah dari kesalahan dan juga sebagai PR besar mungkin dalam tambahan yang sebentar lagi akan terjadi dari kedua tim ini dalam melanjutkan 32 besarnya untuk menuju tiket 16 besar. Ini dia, karena kita melihat masih ada waktu, apapun bisa terjadi dalam menit-menit ini sangat krusial nantinya. Menit bisa dikatakan rawan. Hati-hati kedua tim, apabila sedikit kesalahan maka fatal akibatnya. Itulah dia yang harus dipikirkan kembali. Menit-menit yang sangat rawan. Ini dia kembali terjadinya serangan dari tim, yaitu Latang Timur dengan Arul mendorong bola ada Dimas. Di mana? Ya, hampir saja Pablo. Tidak mampu dia untuk menyelesaikan tugas sebagai striker. Di mana yang diharapkan tajamnya untuk bisa memecah kebutuhan, tapi sayang jaga gawang juga yang tidak kalah hebatnya. Ada Agus tadi, Agus Haryanto yang sangat bekerja keras dalam pertandingan kali ini. Kembali ke dasarnya ancaman Putra Remaja dengan seorang. Ini dia juga memberikan shooting keras, tendangan langsung tadi ke gawang. Agus saudara Cenul yang dapat diselamatkan, bola keluar. Hanya menghasilkan sepak pojok, kembali satu peluang. Berbalik kali ini Putra Remaja yang mendapatkan hadiah sepak pojok. Ini dia satu peluang yang akan kembali mengambil ancang-ancang. Sudah lakukan oleh Tapak. Ke depan langsung mampu diselamatkan Arul ke depan. Dan akhirnya sudah waktu yang mengakhiri kedua tim ini. Itulah dia pertandingan yang sangat begitu berarti di menit babak pertama. Menit babak kedua hanya bermain imbang saja. 0-0, kebutuhan masih terjadi menuju tiket 16 besar. Masih belum bisa kedua tim ini. Siapakah untuk kembali mengambil tiket nantinya memenangkan dalam pertandingan di sore kali ini antara Latang Timur dan Putra Remaja. 0-0 terjadi, maka pertandingan dilanjutkan dengan tambahan waktu. Dagang pasar pedagang tidur, jajannya juga tidur lah. Sama kembali satu tim lolosnya ke 16 besar. Baik, inilah dia pertandingan dilanjutkan dengan 7,5 menit yang pertama. Perpindahan posisi dua tim. Rupa-rupanya Latang berada di arah utara dan diikuti kembali di arah sebelah kiri atau sebelah selatan dari lapangan rumah ini. Ada satu tim, yaitu Putra Remaja dari Kelatakan Melayu. Itulah dia dalam pertandingan di kali ini. Rupa-rupanya setiap partai 32 besar. Ini dia satu-satunya kembali di hari ini melanjutkan, di mana 32 besarnya dengan tambahan waktu. Kita saksikan inilah salah satunya tim yang bertanding dengan tambahan waktu di 32 besar antara Latang Timur dan juga Putra Remaja yang kita dapat saksikan hanya dengan skor tadi, di mana dalam menit-menit waktu yang sudah diberikan, waktu normal hanya main imbang. Kembali lagi bola yang dikuasai oleh pemain Putra Remaja ini. Satu umpan yang masih gagal, masih mampu ke Balang, tercuri bola oleh satu main. Kita saksikan ada Yahong yang berikan umpan pada Arul. Kembali Latang Timur menekan dia, berikan pada Adrian yang masih bisa kembali kuasai. Adrian berikan pada Babok. Bagaimanakah? Masih agak sedikit sabar, terlalu lama Babok. Itu dia membuat gagalnya kembali serangan yang dilakukan. Berbalik lagi bola dikuasai dengan satu pemain. Ini dia kita saksikan ada Bogang, pindahkan bola ke kanan pada Masri. Masih Masri kuasai bola, langsung umpan panjang berikan pada Babok. Tidak ada yang mengawal. Hampir saja ada ruang terbuka dengan satu pemain ini yang lagi-lagi konsentrasi pemain-pemain belakang dari tim Putra Remaja. Sangat disayangkan, bisa dikatakan, karena peluang yang sangat bebas tadi Babok, di mana untuk penepelan bola yang masih melebar atau melenceng. Dari gawang gagal memecah dari kebuntuan dari tim Latang Timur ini. Ini dia
Satu peluang kembali yang mencoba di sana. Kita saksikan dari tim Latar Timur ada Babok lagi mencoba melepaskan tendangan, dia masih bisa diblok. Kita saksikan 1, 2, 3, 4 mungkin ada 6 pemain turun ke pertahanan dari tim Putra Remaja ini mengawal pergerakan serangan yang dilakukan. Berbahaya, hampir saja untuk bisa melewati pemain-pemain belakang anak-anak Latar ini. Masih mampu terkawal lagi. Sentuhan bola dengan serangan balik satu-satunya pelanggaran yang terjadi hanya menempatkan satu ujung tombak saja. Itulah dia mungkin dengan mengincar counter attack atau serangan balik yang dilakukan dari tim yaitu Putra Remaja. Ini dia kita dapat saksikan mengurung lagi dan Arul yang mencoba dahsyatnya dalam tendangan masih mampu diselamatkan sebagai pahlawan. Bisa dikatakan menjaga gawang maksud kami saudara Agus. Ini dia berapa sudah syuting yang kami catat yang dilepaskan oleh pemain Latar Timur ini masih dengan tepat tadi dan juga tenangnya penjaga gawang Agus. Itu dia kita saksikan mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Ini dia Latar lagi menekan mencoba dengan Yaho melambung kembali bola yang terkawal, mencoba ada Adi pindahkan bola kepada rekannya Tapak, kembali dalam kekuasaan pemain dari tim Lateng. Angkat Agus lagi-lagi sebagai pahlawan di sana untuk menyelamatkan gawangnya. Sebuah serangan lagi yang mencoba dari Latar Timur dengan Yaho, masih ada Adrian dengan Yaho, 1-2 kerjasama mencoba Yul bukan sedikit tadi blok bola yang sedikit mengenai satu pemain Latar Timur ini hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Jadi dia salah satu pemain yang mencoba ada Yos. Apakah saudara Dimas mengambil alih di sana? Kita saksikan benar yang akan mengambil ancang-ancang. Inilah salah satu pemain yang selalu diwaspadai dari tim lawan karena postur tubuhnya. Itu dia juga kualitas tendangannya yang kita tahu saudara Dimas ini yang terus dikawal manapun pemain yang satu ini kawalan ketat kan mungkin ada 2 pemain yang mengawalnya. Itulah mungkin bagian strategi yang diharapkan dari tim lawan yang mencoba dengan satu pemain yaitu Dimas ini. Jadi dia satu peluang yang mencoba di sana kembali bola dalam kuasaan pemain dari tim Latar Timur ada Masri pindahkan bola pada Babok, masih Babok otak atik dia mencoba melewati pertahanan dari tim Putra Remaja. Mampukah di sana? Belum bisa, sangat susah karena juga dia tahu coba buang saja kembali bola yang terhalau keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya bola kembali. Oh, rupa-rupanya masih menanti satu pemain yang tergeletak di lapangan. Itu dia masih menunggu hasil dalam perawatan tim kali ini. Masih menunggu apakah serius dalam cederanya, maka tim medis kembali akan membantu dalam lebih serius nanti dalam penanganan dari perawatan. Itu dia masih di lapangan dengan pemain nomor punggung 12 benar saudara Yos. Ini dia yang harus mendapatkan lebih serius lagi dalam penanganan di luar lapangan. Kita saksikan di mana tadi rekannya Pail yang sudah digantikan dengan juga kita tahu dengan memperbanyak cederanya yang sangat fatal yang harus kembali tidak beresiko sebagai tim pelatih menggantikannya. Lagi-lagi satu pemainnya harus sangat berarti lagi dalam strategi yang diberikan. Itu dia duel yang terjadi membuat kembali 2 pemain saling bertabrukan. Kita saksikan itu dia yang membawa dalam pelanggaran dari tim yaitu Putra Remaja. Hanya diulang lagi sedikit ke belakang, meminta Bapak wasit meminta sedikit mundur, di mana posisi dalam pelanggaran di situ letaknya dalam melakukan tendangan bebas. Itulah dia yang dipinta dari seorang Bapak wasit tadi. Tendangan bebas sudah lakukan. Ada Adrian kembali dari tim Latar Timur yang terus dibayang-bayangi dengan sempurna, di mana pertahanan yang dilakukan masih cukup baik dari tim Putra Remaja ini. Kehilangan satu pemain yang lebih hati-hati Putra Remaja yang masih kita saksikan mendapatkan perawatan di luar lapangan. Ini dia tendangan ke dalam. Masih menunggu lagi serangan yang dilakukan duel ya. Sekaligus dia juga tidak dengan sengaja tadi, di mana mengenai satu pemain yang sudah mendapatkan perawatan di medis malah terkena dengan bola. Itu yang terjadi kita saksikan baik juga pemirsa yang ada di rumah menyaksikan dari layar kaca YouTube kami Liga Tarkam. Itu dia Desa Banyu Biru 2023 yang sekaligus mengambil gambar tadi ada sedikit tontonan yang itu dia membuat kembali apa yang terjadi dengan pemain yang mendapatkan perawatan dan karena bola lagi. Kembali lagi kita saksikan sebuah serangan yang mencoba mengurung jantung pertahanan Putra Remaja dari Latar Timur. Oh, jatuh dia pemain saudara Yahong yang gagal. Balik lagi bola kita saksikan. Gagal malah memberikan kepada rekannya Tapak. Terjadi kesalahan untuk bisa memutar balikan lagi dalam serangan. Ini dia sebuah tekanan yang dilakukan, angkat bola yang bisa tertutup kembali oleh saudara Palang.
Bola hanya keluar kembali meninggalkan garis lapangan permainan. Menit waktu yang sudah berjalan kembali dalam tambahan waktu 7,5 ini dia. Rupa-rupanya belum bisa sedikit bermain dia, lebih hati-hati lagi karena menit-menit bisa dikatakan sangat rawan. Apabila terjadi kesalahan maka itu dia yang membawa satu tim nantinya tidak mampu untuk melanjutkan dalam permainan ke babak selanjutnya. Itu dia masih gagalnya dalam satu peluang yang mencoba kembali bola keluar. Pergantian pemain Latang Timur di mana Masri tarik keluar, masuk saudara Depri nomor punggung 7. Penyegaran pemain dan juga di mana diharapkan penyimpanan satu pemain yang sedikit rupa-rupanya cedera kaki kanannya saudara Masri yang harus mendapatkan perawatan yang tidak memberikan resiko kepada tim pelatih. Itu dia menyimpan lagi Masri memberikan perawatan di luar lapangan. 7,5 menit sudah dilalui dua tim di babak yang pertama ini. Kita saksikan di mana peluit panjang tadi dan langsung saja tanpa jeda ini dia 7,5 menit yang kedua akan dilalui kembali dari kedua tim. Bagaimanakah dengan menit-menit rawan 7,5 ini? Apabila hasil imbang maka momen kembali terjadi. Ini dia dalam pertandingan di sore kali ini akan terjadi adu tendangan penalti. Itulah dia. Baik, ini dia pertemuan waktu kembali dengan 7,5 menit yang kedua. Bagaimanakah dengan hasil nantinya? Ini dia dan juga kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan seluruhnya, kerjasama. Baik juga sponsor-sponsor yang menemani, ada Sentral AC Mobil yang memberikan dukungan di Liga Tarkam khususnya Desa Banyu Biru, Udi Nyoman Motor, baik juga Volvo Hapsi, SPD Super Delivery yang kita tahu Raja Muda, Warung Makan itu dia, Kurnia Jasa, baik juga Aska Jaya Motor. Ini kita saksikan di mana seluruh dukungan yang diberikan oleh sponsor Cahaya Jaya Motor dan juga baik yang kita saksikan Sari Abadi, Juragan Seput, itulah dia dan seluruhnya mungkin satu persatu yang tidak kami sempat bacakan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kerjasamanya di kesempatan Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Baik, kembali lagi dalam 7,5 menit di waktu tambahan yang kedua. Ini dia pertandingan dapat kita saksikan kembali dalam menit-menit yang sangat rawan. Apabila terjadinya kesalahan maka menggagalkan satu tim untuk lolos ke 16 besar. Itulah dia pertandingan yang mencoba dengan mengalihkan bola satu-satunya pemain. Ini dia saudara Palang Anduk ke belakang kembali berikan pada saudara Tapak, masih Tapak berikan bola. Kecewa Saslan di kota tadi sedikit melemparkan air minum di bench, melihat di mana Tapak memberikan umpan kepada Bawang yang tidak lagi-lagi mendapatkan hasil maksimal. Itu membuat gagalnya. Lagi-lagi serangan yang dilakukan. Ini dia keluar menekan. Duel terjadi di lapangan tengah yang mencoba apakah pelanggaran benar. Itu dia terjadi, bukan sebuah body charge, tapi ada sedikit sikutan yang membuat kembali pertandingan harus dihentikan dengan pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kembali, inilah 7,5 menit yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik lagi. Konsentrasi itu dia yang lebih penting dalam 7,5 menit ini. Tendangan bebas sudah lakukan oleh Bogang, berikan pada Babong, kembali Babong yang mencoba di sana mengalirkan sebuah peluangnya ya. Masih ada Adi membuat pelanggaran. Itu dia mungkin handsball, bola yang mengenai tangan pemain belakang dari tim Putra Remaja ini. Ini menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan salah satu peluang yang mencoba kali ini dari tim, yaitu Latang Timur dengan Babong yang akan mengambil ancang-ancang sebagai eksekutor. Ini yang kita saksikan dan juga cuaca yang sedikit mendukung untuk kita bersama menyaksikan laga kali ini. Peluang yang mencoba, masih bisa ada Bogang, masih lagi Bogang di sana untuk menemukan gaya permainan umpan, tapi cepat juga Balang yang menghalau. Kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hati-hati lagi Putra Remaja. Ini dia ancaman lewat sepak pojok yang diberikan dari tim, yaitu Latang Timur oleh Arul yang akan mengambil ancang-ancang. Bola udara yang belum bisa terciptanya peluang kembali. Dapat diselamatkan penjaga gawang. Gagal kandasnya serangan. Ada Yahong yang mencoba memberikan umpan ke tengah, berikan pada Arul. Masih Arul kuasai bola mencari ruang tembak. Masih belum bisa. Oh benar, kita saksikan Bapak Wasim melihat gerakan bola mengenai tangan. Itu dia mengenai tangan maksud kami. Ada tendangan bebas kembali yang harus diwaspadai lagi dari tim, yaitu Putra Remaja sebagai pagar hidup yang dibuat dan juga sebagai siapakah yang menjadi eksekutor. Satu pemain yang bisa menjanjikan. Ini dia peluangnya sangat baik, harus bisa membuka untuk memecah kebuntuan. Belum bisa dan
terlalu lama, lambat sudah untuk bisa memutuskan bagaimanakah dalam hasil tadi. Satu peluang yang sangat terbuka, masih gagal dari pemain Latang Timur ini. Ini dia sebuah serangan lagi Latang Timur. Dimas hampir saja kehilangan bola udara, mencoba Balang sendirian. Duel berani dia dengan skill individunya, mencoba sendirian Balang, pindahkan sedikit ke kanan aliran bola, masih tertutup lagi, terbaca bola. Kita saksikan ini dia peluang yang mencoba di sana. Ada Adrian yang mencoba sedikit berhati-hati dalam permainannya, berikan ke tengah dia kepada Yoho, mencoba terbaca Yoho ke kanan pada Arul, masih Arul gocek bola, masih Arul gocek dia sendirian berlari memberikan masih terlalu jauh tadi umpan yang diberikan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Jam waktu yang sudah berjalan, bisa dikatakan kembali hati-hati dua tim yang akan bertanding akan melanjutkan nantinya dengan momen mungkin. Apakah dengan menit-menit yang berjalan akan bisakah memecah kebutuhan dua tim? Kita tunggu saja hasilnya. Sementara yang berjalan ini dari kedua tim yang kosong-kosong saja. Ini dia peluang yang masih terhalau, kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Cukup baik pertandingannya kita saksikan, dua tim yang memiliki di mana materi yang sama di lapangan, kekuatan dan juga kualitas yang kita tahu. Ini dia 50% berbanding 50%. Alam gimana kita saksikan all by session. Ini dia hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah lakukan, dia mencoba kembali ke tengah. 1-2 dalam ruang kerjasama, masih menanti ada Yoho. Apakah Drian di sana? Drian dorong bola pada Babok, maksudnya masih gagal, terbaca oleh pemain saudara Tapak dari Putra Remaja. Tapak juga dihalau, bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Di mana Babok masih terus melihat waktu jam dalam tanding 7,5 menit ini yang akan dilalui. Hanya satu-satunya nantinya akan terjadi lagi peluang momen yang tidak diinginkan sebenarnya dari masing-masing kedua tim dan juga pelatih. Itulah bisa dikatakan kemenangan dalam menguntungkan atau untung-untungan, bisa dikatakan itulah dia dalam strategi. Nantinya adu penalti, apakah bisa sampai dengan waktu momen adu penalti? Kita tunggu saja hasilnya dalam menit yang berjalan 7,5 menit di babak yang kedua ini. Masih menanti peluang yang mencoba membuka ruang. Putra Remaja ada Tapak mencoba Balang sang ini, di mana penjaga gawang yang juga sangat begitu baik saudara Jainul membaca dengan keras, masih menghantam satu pemain. Lagi-lagi ada Balang Sangit mencoba di sana, angkat bola, dia masih bisa terkawal dengan pemain-pemain belakang. Kita saksikan masih ada serangan yang dilakukan oleh seorang Balang Sangit tadi. Itu dia yang terjadinya gagalnya sebuah serangan dari tim yaitu Putra Remaja. Arul sendirian, umpan kepada Babok, Latang. Itulah yang terjadi. Sekian menit waktu yang berjalan, pertandingan yang sangat baik, tapi itulah dia konsentrasi lagi-lagi, serangan lebih awal dari tim Putra Remaja yang mencoba memecah kebuntuan, belum bisa dengan mencoba serangan balik tadi. Satu-satunya peluang yang kembali memecah dari gawang saudara Agus yang tidak mampu sudah, karena bola yang tidak ada mengawal tadi dari kanan. Itu dia bola cepat, keras, dan mencari ruang sudut sempit. Siapapun sebagai penjaga gawang tidak mampu menyelamatkan, karena hanya berhadapan dengan dekat tadi. Hanya gampangnya juga bola lebih cepat, tidak ada yang mencoba mempressing atau menutup. Itu dia Agus hanya menggeleng-gelengkan kepala di menit-menit akhir 7,5 ini. Berbahaya, buang saja. Itu dia hampir kembali. Terjadi kesalahan dengan kaki kanan pemain dari Putra Remaja, harus dirawat lagi. Itu dia meminta dalam perawatan, kita saksikan, karena kram mungkin yang terjadi karena waktu juga dimanfaatkan sangat panjang untuk bisa dalam kali ini. Mungkin ada yang membantu di sana, kita saksikan untuk menunggu lagi. Itu dia di luar lapangan mencoba kembali kuasai bola. Kita saksikan terus duel yang diberikan dengan satu pemain Putra Remaja. Waktu menit yang berjalan, bagaimanakah dengan kondisi satu pemain yang masih meminta pertolongan di pinggir lapangan? Bagaimanakah tim pelatih Putra Remaja? Tim pelatih ataukah dari sebuah, itu dia coach yang dimana memberikan kembali dalam bantuan perawatan yang kami mohon untuk bisa merawat satu pemainnya yang tergeletak di lapangan dan sekaligus membawa bus panjangka terakhir dalam pertandingan
Itu dia momen-momen yang sudah dilakukan dari kedua tim tadi, kita dapat saksikan bersama-sama. Terjadinya dalam kesalahan tadi, di mana dalam pertahanan putra remaja sangat disayangkan.